Oke guys, apa kabar? Welcome back again to my channel ya, Premier. Akhirnya saya bisa solo traveling. Jadi ini ada tugas negara dari kantor. Kita mau cek sekalian cek hotel, sekalian untuk training marketing. Jadi kita mau buka hotel baru di daerah Lombok, tepatnya di Gili Air ya. Ini perjalanan cukup menyenangkan. Pesawatnya juga enak, nyaman, nggak sempit ya. Dan enaknya perjalanan ini pesawatnya nggak gitu rame, jadi sepi. Jadi saya bisa pindah ke belakang untuk duduk sendirian. Wah, akhirnya kita udah sampai di Bandara Internasional Lombok. Ini ada di daerah Praia. Nah, nanti perjalanan belum selesai ya. Habis dari bandara kita masih harus nyebrang lagi ke Gili. Tapi sebelum ke Gili kita harus ada di pelabuhan ya. Nanti kita lihat pelabuhannya seperti apa. Oke. Oke, jadi Bandara Internasional Lombok ini sudah under Angkasa Pura I. Jadi karena udah kelas internasional, jadi secara looks-nya bagus, nyaman, dan bersih. Oke, lanjut, kita mau nunggu driver karena kita udah janjian sama drivernya untuk nanti kita mau ke Pelabuhan Bangsal. Jadi dari sini kurang lebih perjalanan nanti sekitar 2 jaman lagi lah ya. Nah, itu ada tulisan Lombok. Saya nggak bisa foto karena panas banget. Ini kita nyampe jam 12. Dan itu ada terlihat layang-layangnya, ada kupu-kupu layang-layang gitu-gitu. Lucu ya, bagus ya.
Oke, kita lanjut ya guys ya. Nah, ini kita udah sampai di Pelabuhan Bangsal ya. Jadi kita akan naik perahu yang seperti ini, perahu biasa. Harganya 18.000. Cuman pihak tiketing agak nakal, jadi dia bilangnya nggak punya kembalian. Jadi akhirnya ya udahlah 20.000 dah, 2.000 lu tilep silakan monggo. Whatever. Nah, ini masih agak sepi. Kita nyampe di sini jam 1 jam 2 dan masih agak sepi sih. Jadi perahu kecil ini akan berangkat kalau misalkan kuotanya sudah sekitar 30 orang. Kalau masih di bawah 30-an ya udah kita nunggu aja. Dan ini paling bete karena kita nunggunya 2 jam lagi di sini. Nunggunya bete, nggak ada tempat duduk. Jadi ya udah geleser aja di pantai. Nah, ini ada perahu datang dari Gili Air ke Lombok ke Bangsal ini, dan ini mereka kayaknya habis ada acara dari sana. Nah, Viola, kita sudah berangkat akhirnya setelah nunggu berjam-jam. Akhirnya kapal ini pun berangkat. Waktu pas berangkat ya terlihat cukup banyak yang naik ya. Dan ada bule juga nih di depan saya persis nih, ada bule yang mau ke Gili Air juga, dan dia bawa anak ke sana, ikut nyebrang. Nah, itu anak lucu banget tuh, lihat tuh.
Halo guys, good morning everyone. So, ini adalah hari kedua kita udah ada di Gili Air Lagoon by Waringin Hospitality. Suasananya tenang, jadi kalau kalian pengen honeymoon, better sih memang pilihannya adalah Gili Air ya. Kalau kalian pengen hip hip hura, lebih baik ke Gili Trawangan. Nah, jadi ini dia adalah hari kedua saya ada di sini. Nah, persis di kalau tadi belakang saya ini kamar kamar saya di sini dekat dengan FO-nya ada di sana. Dan di sini poolnya itu semuanya di depan villa kalian. Jadi begitu pintu kamar, nah langsung depan ini adalah poolnya. Nah, jadi ini menyatu kalau dari atas bentuk lingkaran. Jadi semua villa di sini menghadapnya semuanya di kolam renang ya. Saya belum nyoba kolam renang. Mungkin nanti saya mau keliling-keliling. Kemarin hari pertama sih sebenarnya udah keliling-keliling. Cuman nggak bawa handphone, nggak bawa DJI ini. Jadi mungkin pagi ini kita akan keliling sekitaran hotel dulu ya. Tuh, kita akan lihat hotelnya seperti apa. Oke, see you. Oke guys, jadi ini kita coba keliling-keliling ya. Ini dari samping villa saya. Ini agak becek karena habis hujan. Nah, ini lobinya di sini. Restoran di sebelah sana, lobi di sini. Nah, ini arah ke pool ya. Nah, kita lihat lewat jembatan ini. Ya kan, jadi bentuknya lingkaran. Ini terus sampai sini tuh. Nah, ini tadi villa saya nomor 120. Kurang lebih kayaknya di sini sekitar ada belasan, mungkin 18-an villa kayaknya ya. Dan banyak pohon kelapa tuh, kalau kalian lihat di sini di atas saya juga ada banyak pohon kelapa karena kita di dekat pantai. Oke, lanjut. Sebenarnya area ini spa, cuman masih dalam renovasi. Kita lihat dikit aja. Ini dulunya sebelum COVID spa guys. Nah, ini sebenarnya bilik-bilik spa. Nah, cuman ya terdampak karena COVID kemarin, jadi nggak begitu optimal dan mungkin nanti akan diganti. Mungkin rencananya diganti menjadi kamar yang tipe rendah, tapi nggak tahu, itu masih kemungkinan ya, masih kemungkinan. Nah, kita coba keliling ke belakang villa ya. Nah, ini area belakangnya masih cukup luas. Pool di samping ya. Poolnya di samping ya. Akhirnya kita dari belakang, lewat belakang, kita putar coba. Ini sih area belakang ya. Nah, ini kalau mau masuk. Jadi ya suasana tenang, enak. Ya, cocok buat sebenarnya. Tapi selain untuk honeymoon, sebenarnya kalau ke depan nanti lihat, kalau kemarin pas saya jalan di depan tuh banyak banget bule-bule yang ngebawa anaknya. Waktu pas di perahu aja ada pasangan, dia bawa anaknya tuh kayak usia 2 atau 3 tahun gitu, naik perahu bukan speedboat ya, perahu biasa yang kita buat
nyebrang dari Bangsal Lombok ke Gili Air. Dan waktu pas di sini di Gili Air juga banyak kita lihat anak-anak kecil ya. Jadi mereka prefer bawa anak-anak mereka melihat pantai ke sini. Jadi memang Gili Air rasanya family trip lah ya, cocok. Jadi kiri kanannya pun sebenarnya udah padat banget ya. Kiri kanannya tuh samping belakang itu tuh udah kompetitor lah bisa dikatakan, atau mungkin yang kecil-kecil, villa-villa yang kecil-kecil gitu ya. Karena di sini spot yang bagus snorkeling. Jadi mereka mungkin nggak perlu kamar yang mewah, mereka bisa pakai yang kecil-kecil gitu, terus mereka ke pantai gitu. Nah, kurang lebih gitu ya. Oke, sekarang kita ke lobby ya. Kita lihat lobby ya. Lobbynya lebar. Nah, cuman masih terlalu pagi jadi belum ada. Nah, ini bisa dipakai buat ruang tunggu, bisa dipakai buat ruang meeting juga. Nah, ini front office di sini sama beberapa meja ada di situ. Dan mereka juga jualan ini keripik-keripik gini ya. Lokal dari Lombok. Dan di sini disediakan buku, kalian bisa ambil untuk baca-baca di sini. Nah, toilet ada di sebelah samping sana. Oke, jadi oh ya, di sini breakfastnya jam 8 sampai jam 11. Oke, nanti kita lihat. Tadi sekarang masih jam 7-an kayaknya, jadi mungkin belum siap. Nanti kita ke area restoran kalau jam-jam 8 aja ya. Jadi breakfastnya mungkin udah siap. Nanti kita lihat sana. Nah, ini gang kecil. Tapi kalian kalau dari pelabuhan nyampe, kalian bisa lewat sini. Terus ke sini deh lobbynya. Nah, lobby sini. Sebenarnya sih pintu masuknya ada di depan situ. Nah, cuman nanti saya kasih tahu di depan itu terjadi longsor. Jadi sebenarnya ada pantai, cuman terjadi longsor, jadi ambles. Nanti kita lihat longsornya cukup parah. Ini ada beberapa peraturan kalau mau pakai kolam renang, nggak boleh lari, nggak boleh diving karena nggak terlalu dalam, jadi nggak boleh diving, nggak boleh langsung pure gitu, nggak boleh dorong-dorongan, no bombing, jebiur gitu nggak boleh. Don't shout, jangan berisik ya, karena ini kan tenang, jadi nggak boleh berisik. Terus nggak boleh makan dan minum di area sini. Dan jangan main soalnya licin, takutnya nanti kepleset. Itu aja. Oke, kita balik lagi ke kamar kita. Yo, ada bekicot guys, ada bekicot. Nah, jadi di sini kamu bisa duduk-duduk berdua. Buat smoking juga udah ada asbaknya di situ. Terus ini kalau mau rebahan, mager, ya udah di sini. Oke, kita coba lihat kamarnya ya. Ya, sorry agak berantakan ya. Oke guys, jadi kita akan room tour. Cuman agak berantakan karena udah hari kedua ya, bukan hari pertama. Oke, jadi di sini Anda bisa lihat ada kaca di sini
Dan ini table cukup panjang, jadi bisa kerja di sebelah sini. Cuman minusnya lampunya ini agak-agak kuning dan redup. Ya soalnya kan dia fokusnya di honeymoon package ya. Jadi di settingnya itu lampunya agak redup. Jadi kalau misalnya kerja pagi gitu ya, mau di dalam kamar ya pintunya dibuka supaya ada cahaya keluar masuk. Terus ada mini freezer juga, ada kulkas di sini, cuman kosong. Saya nggak beli apa-apa. Nanti kalau kalian, ini dingin kok, dingin. Ada kettle jack juga, bisa buat bikin kopi dan teh, udah disediakan di sini. Terus TV, ada TV juga di sini. Apa lagi? Ya ada meja, ini buat habis berenang ya, bisa di sini. Ada lemari juga, lemarinya pun cukup gede lemari. Nah, udah disediakan juga pakaian buat ini ya, habis berenang ya. Ada payung, di situ gelap ya, ada payung juga. Ya, kira-kira gini sih ya, gede ya. Sorry, gelap. Oke. Terus kamar tidurnya ada dua meja di kiri kanan, bisa ada charger juga di situ. Terus dari sini adalah kamar mandi. Ini satu hal yang saya suka juga, kamar mandinya itu dibikin seperti ini. Nah, wastafel di sini. Terus ini cahaya natural masuk. Toilet di sini. Kamar mandi, kita bisa showernya di situ, mandinya di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini sih oke, keren. Kok kayak dalam juga ya? Oh, sedih ya. Kalian tidak boleh lompat dari jembatan ya. Ini kayaknya 1-2 meter kayaknya. Saya nggak bisa tiduran karena ternyata basah habis hujan. Jadi seperti ini, suasananya hening banget. Menyenangkan di sini, tenang, dengerin suara kicauan burung. Oke, good morning. Nah, jadi ini kita ada di area restoran. Jadi sebenarnya restoran dia itu menghadap keluar sebenarnya. Jadi, nah, yang sebenarnya orang lewat dari bawah sana, dari bawah sana, ya. Lalu dia bisa naik. Nah, yang pertama kali sebenarnya bukan FO yang tamu jumpai, tapi yang tamu jumpai harusnya adalah restoran. Dan jadi ini area restoran. Di sini juga ada swimming pool juga di sini. Jadi sebenarnya venue-nya cakep karena langsung menghadap ke laut, ke bukit sana. Nah, nah terus saya mau kasih tahu nih yang kenapa tadi berhubungan sama yang gang sempit tadi, guys. Jadi ini sungguh sangat sayang banget. Nah, jadi ininya rusak. Ini jalannya rusak karena kena gempa waktu itu. Kena gempa, jadi abrasi ya. Jadi longsor semua. Nah, harusnya nih sebenarnya kalau surut, informasinya kalau surut ini pantai sebenarnya. Pantainya bagus. Tuh kalau kelihatan di kamera warnanya tuh birunya sebenarnya cakep tuh. Birunya biru muda sebenarnya. Jadi sebenarnya ini bisa pantai. Ini bisa pantai. Nah, cuman sayangnya gini nih. Jalannya ya tuh hancur. Ini ambles. Nah, jadi ambles tuh. Ambles parah. Cukup parah.
ada beberapa spot yang ambles tuh, pohon-pohon juga tumbang di situ. Di sini banyak sampah ya, karena gimana ya, agak susah juga karena terjadi kayak begini. Terus ini kan sampah biasanya ke bawah ya, kalau di laut kan ke bawah, jadi sampah-sampahnya ya ke pantai begini. Nah, terus ada ini pemerintah lokal Lombok sih kayak informasinya sih sudah visit ke lokasi. Jadi anggaran pun sudah di-approve. Jadi kemungkinan tahun ini mungkin mereka akan segera renovasi ya, perbaikan ini. Karena ini cukup parah. Tapi ada lagi yang lebih parah di sebelah sana, nanti saya kasih lihat. Nah, sebenarnya ini enak nih. Ini sepedaan, biasanya bule-bule sepedaan lewat sini. Tuh. Terus sebenarnya cakep tuh. Di Gili Air Lagun sebenarnya spotnya bagus. Cuman sayang aja bagian depannya. Nah, sebelahnya Gili Air Lagun ini juga ada spot restoran. Juga masih belum, ya masih rusak sih, kalau kamu bisa lihat. Ini masih rusak, hancur. Karena satu gempa, lalu kedua COVID ya. COVID, jadi banyak restoran atau hotel yang belum beroperasi karena rusak akibat kayak tadi. Ini baru salah satu ya. Ini baru salah satu yang terkena impact dari COVID. Jadi bener-bener hancur banget. Kayak gini lah kondisi Gili Air ya. Jadi Gili Air terbilang cukup sepi ya. Jadi bukan untuk hura-hura. Udah sepi terus kena COVID jadi hancur. Nah ini guys, kalau bisa lihat guys, pohonnya tumbang semua. Itu pohonnya jadi pohon sampah lagi pula. Oh, jadi tumbang begitu tuh. And anyway, saya terkendala karena saya nggak bawa sendal. Jadi saya harus cari sendal jepit. Cuman karena ini masih jam 8, jadi belum ada yang toko buka. Tapi mungkin ini bisa di ini nih. Nanti kita cari sendal. Sambil kita jalan-jalan kita cari sendal. Saya mau breakfast dulu. Mau breakfast di hotel. Nah, ini pemandangannya banyak kali bukit ya. Tuh banyak banget bukit-bukit di situ. Nah, kita kemarin pakai kapal kayak gitu. Pelabuhannya di sebelah sana. Nah, itu pelabuhannya di sebelah sana, Bangsal. Kurang lebih kalau menggunakan perahu kayak gitu kayaknya 30 menitan deh kayaknya. Nah, pelabuhannya di sebelah sana. Tuh pelabuhannya sebelah sana. Juga ada bule yang dia juga pusing mungkin. Jadi infonya banyak juga bule yang tinggal di sini, punya properti di sini. Jadi jangan kaget kalau misalnya ada bule yang bersihin sampah kayak gitu-gitu. Jadi mereka pun sebenarnya concern terhadap lingkungan gitu. Ya, jadi seharusnya kita juga bisa ngerawat ya sampah-sampah di sini. Karena banyak banget sampah-sampah di sini nih. Tuh.